Thank you.
kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum. Selamat datang para hadirin hadirat, para pecinta Rasul, tamu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masjid yang kita cintai ini, Masjid Jami Al-Hidayah, masjid yang tertua pertama di 2000 tahun. Daun salam, daun kemangi. Daun salam, daun kemangi. Yang jawab salam dengan kompak dapat syafaatnya Nabi. Daun salam, daun kemangi. Yang jawab salam diakui jadi umatnya Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama dan utama tentunya kita ucapkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala di malam yang agung, malam 12 Rabiul Awal, malam kelahiran, kita sambut malam kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang mulia. Allah berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa hadir untuk memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hadirnya kita di sini mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, dan mendapatkan syafaatul uzma dari umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tentunya senantiasa kita haturkan kehadiran Nabi agung dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati dan muliakan, kita ta'zimi, insyaallah mau'idul hasanah kita yakni Kiai Haji Zakir Umar, insyaallah masih dalam perjalanan. Kita doakan agar beliau bisa sampai di sini dengan sehat walafiat. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim, ulama, para kiai, para asatidzah, para guru yang hadir di Masjid Jami Al-Hidayah. Alhamdulillah telah hadir guru kita bersama Ustaz Muhammad Dahri, guru tetap Masjid Jami Al-Hidayah, dan juga para tokoh masyarakat. Alhamdulillah telah hadir di sini Bapak RT, Bapak RW 01, Bapak RW 01, kemudian Bapak RT, kemudian Bapak Guru Samin, para sesepuh, bini sepuh, dan para tokoh-tokoh masyarakat yang lain dan juga para DKM dari pengurus masjid maupun musala di sekitaran Masjid Jami Al-Hidayah atau di wilayah Bambu Apus. Dan juga yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Hidayah sekaligus Ketua Ranting Bambu Apus, Ketua TMI Dewan Masjid Indonesia Ranting Bambu Apus, Bapak Didi Podi, segenap jajaran DKM, dan sekaligus merangkap panitia peringatan Maulid Nabi, dan juga para hadirin hadirat tamu undangan
kamu pecinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, para remaja Masjid Jami'ah Hidayah Syarul Hidayah, dan anak-anakku para santri ABS yang ngaji di Masjid Jami'ah Hidayah, yang insya Allah semuanya mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Jemaah sekalian, alhamdulillah tadi acara sudah dibuka ba'da maghrib dengan kirim doa kepada para leluhur, pembacaan Yasin dan tahlil, dan setelah isya ini meningkat acara selanjutnya yaitu pembacaan kisah Nabi yang akan diikuti oleh Ustaz Rizky dan juga tim Hadrah remaja Masjid Jami'ah Hidayah Syarul Hidayah. Dan nanti acara selanjutnya sambutan. Setelah sambutan kita akan dengarkan Mau'izah Hasanah bersama Kiai Zakir Umar, dan nantinya ditutup dengan doa terakhir ramah tamah. Meningkat acara selanjutnya, mari kita dengarkan kisah Nabi, kitab Maulid Nabi dari Sifat Durar yang akan dibacakan oleh Ustaz Rizky dan Tawasul terlebih dahulu. Kepadanya dipersilakan. Sallu ala Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد اشرف بدر في الكون اشرف.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا خلقناك فتحا مبينا ليغفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا
وبسط له بالفلك الذي مكر به في أقداره القسمة الله عليه ورسل المجر الحكي وجمع به رحمة فعند قصر له سيد قبل هذا العجل المذكور فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب الله عليه هذا الفتى الذي تقرر به المنان ومعه هذا الحكم الذي فرز من حضرة اللسان صورة كاملة ورد هيكل المحمود فتعبرت وجود الأجناس الوجود وبرزت برد العوالم باحتراز التكريم اللهم صل وسلم واشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد بن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين القوم أوان وفي هذا الحبيب علمت السماوات والأرض وفيهن بالتوحيد وأمطار الجود الإلهي على الوجود التثبيت وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر القدرة وشرفت عن هذا المسكون ليغفر كائنا في عالم الظهور نورا فأعظم كل نور وأكبر ما على تنظم عليه النعمة من خواص الأمة أن يذكر عنده الأمة فليس الإله المسعود ومشاركة لنا في هذا الصفات المفروض اللهم سيدة مريم وسيدة آسيا ومعبد من حول العين فصلى له الشعر بالنسبة الوافية فأتى الموت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا الموضوع فانخلق الصخر كما من النور يعلمون وبرز الحامل المحمود وضربت لله التعظيم والسجود صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
Alhamdulillah kita telah sama-sama membaca dan mendengarkan kisah daripada Nabi kita, idola kita, sosok baginda agung manusia pilihan, kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Simtud Durrah. Mudah-mudahan dengan wasilah kita membaca daripada kisah Nabi kitab Simtud Durrah, kita mendapatkan syafaatul ulama, syafaat dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita diakui umatnya Nabi Muhammad, dan tidak pulang dari tempat ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan berlimpah manfaat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ketika kita mengadakan perayaan Maulid Nabi, banyak Allah memanggilnya para hamba-hamba yang soleh. Alhamdulillah berdatangan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatidzah yang insyaallah datangnya mereka semuanya mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Al-Habib Ali bin Abdul Rahman As-Siddiq, dan dari para ustaz dari DKM Al-Muflisi, kemudian para tokoh RW punya wilayah daripada Masjid Jamiah DKM RW 1, para RT semuanya, yang mohon maaf al-fakir tidak bisa sebut satu persatu, namun tidak mengurangi hormat al-fakir kepada beliau-beliau semuanya. Kita doakan para tokoh masyarakat, para alim, para ulama, para habaib yang insyaallah beliau diberikan keistiqomahan untuk membimbing kita, untuk memberikan menjaga amanah yang diberikan oleh beliau, diberikan sehat walafiat. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik jemaah sekalian, meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan dari DKM Masjid Jamiah Hidayah yang akan disampaikan oleh Ustaz Dirli Abdulsyah. Kepada beliau, Maidai Tafadhal Mashkur. Sallu ala Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyina asyhadu an la ilaha illallah Muhammadin rasulullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul Qur'an para alim ulama, para tabligh, para kiai, para asatidz, para hujjah, murid khusus, yang memuliakan al-mukarram dari sebagai umat versi yang saat ini mungkin masih berada di perjalanan, insyaallah akan sedikit lagi sampai di Masjid Jami Al-Hidayah. Yang kami hormati Al-Qadri Ali bin Ahmad Asgaf, yang kami hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Hidayah Bapak Edi Purni, yang kami hormati Ketua RW 001 Bapak Sugiarto Yudno yang datang, yang dibantu oleh Bapak Rukna RW 001 Bapak Purni. Yang kami hormati kepada ulama guru kita Ustaz Dewi, kemudian yang kami hormati kepada RMK RW 005 Bapak Guru Samil serta Bapak RT, dan yang saya hormati kepada tokoh masyarakat kami Bapak Haji Ahmadi, Bapak Anas, Bapak Haji Masyur, serta Bapak Ibu dari sekalian asal dari kita. Yang kami hormati kepada Bapak Ustaz Bandi, beliau adalah Ketua Tanfiziyah MWC NU Kecamatan Cipanuk. Terima kasih yang sudah datang. Dan kepada para bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, adik-adik saudara yang mohon maaf tidak kami bisa sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa kasih kami. Marilah teman-teman kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kita dapat memberikan nikmat berupa nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga pada malam hari ini kita masih disempatkan untuk hadir bersama-sama memenuhi undangan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diselenggarakan Masjid Jami Al-Hidayah. Mudah-mudahan akan Bapak Ibu untuk hadir di sini dapat sebagai amal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jemaah Masjid Jami Al-Hidayah, insyaallah Allah Subhanahu Wa Taala, kami mewakili segenap pengurus DKM Masjid Jami Al-Hidayah dan panitia penyelenggaraan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1445 hari dunia menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin serta para donatur yang telah mensukseskan kegiatan pada malam hari ini, baik moral, harta maupun kegiatan awalnya yang disumbangkan kepada Masjid Jami Al-Hidayah. Mudah-mudahan rezeki Bapak Ibu hadirin sekalian dilimpahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun kegiatan yang berada di Masjid Jami Al-Hidayah, yang pertama yaitu kegiatan pembangunan yang bisa ibu bapak hadirin sekalian lihat di depan atau di nampak sebelah ini depan, sebelah kanan maupun sebelah kiri telah terpasang sebelumnya 100% pemasangan BLC yang alhamdulillah bisa kita saksikan bersama. Namun semua yang sudah dipasang BLC itu masih terdapat kekurangan sebesar 6 juta rupiah. Mudah-mudahan segera kita alokasikan kepada vendor pemasangan BLC. Kemudian yang selanjutnya yaitu masuki tahap keempat atau finishing dari rangkaian kegiatan pembangunan area depan atau renovasi area depan Masjid Jami Al-Hidayah. Yang pertama yaitu proses nanti akan kita laksanakan proses pengecatan, ya, pengecatan BLC yang berada di depan. Karena saat ini BLC-nya masih belum diwarnai, masih diwarna abu-abu kalau ada dasar, dan insya Allah akan kita segera laksanakan.
Kemudian yang kedua yaitu platformisasi. Platformisasi yang berada di lantai 1 dan lantai 2 bagian depan, yang insya Allah akan kita pasang PVC agar terlihat lebih menarik dan lebih bagus. Kemudian yang ketiga yaitu mechanical elevator atau instalasi listrik di bagian depan maupun saluran pembuangan AC yang berada di lantai 1 dan lantai 2 yang akan dimasukkan ke dalam PVC itu tersendiri agar terlihat lebih rapi. Dan yang ketiga, yang keempat, yaitu terakhir pembuatan railing tangga atau pegangan tangga yang berada di sebelah kanan dan kiri masjid dan akan dipasang juga di lantai 2 di bagian tengah. Mudah-mudahan menjadi faktor keamanan bagi para jemaah, khusus kepada anak-anak santriwati yang berada di AIS atau Al-Hidayah Driving School dalam mengaji setiap hari. Tentu biaya yang dikeluarkan RAB sementara yang kita rilis sebesar 200 juta rupiah. Alhamdulillah Pak Kiai sudah datang. Saya lanjut kembali. Dengan biaya tersebut mungkin dirasa mahal, namun jika kita saling bahu membahu membiayai pekerjaan tersebut akan terasa lebih mudah. Ahlan wa sahlan Pak Kiai Haji Zaki Umar. Mohon izin Pak untuk melanjutkan saya. Hadirin Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu DKI Masjid Jami Al-Hidayah dalam melalui Al-Hidayah Quran School atau AQS melaksanakan kegiatan anak-anak dan remaja, yaitu pelatihan silat dan pelatihan hadroh yang alhamdulillah sudah difasilitasi oleh DKI Masjid Jami Al-Hidayah, alias pelatihannya gratis dan dibuka untuk umum. Jadi para Bapak Ibu hadirin sekalian yang memiliki anak usia remaja, silakan anak-anaknya untuk mendaftar kegiatan pelatihan silat dan pelatihan hadroh melalui Ustaz Lukman. Alhamdulillah, demikian sambutan dari DKM Masjid Jami Al-Hidayah sekaligus pengurus atau panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1442 Hijriah. Kami mohon permohonan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila dalam pelaksanaan pada malam hari ini masih terdapat kekurangan baik secara fasilitas, kenyamanan dan keamanan yang berada di dalam Masjid Jami Al-Hidayah. Mudah-mudahan kedepannya DKI Masjid Jami Al-Hidayah senantiasa lebih baik ke depan. Amin. Amin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada
Ustaz Dewi, mewakili Dewan Kemakmuran Masjid Jamiah Hidayah. Tentunya mudah-mudahan kegiatan yang ada di Masjid Jamiah Hidayah bisa terselenggara dengan baik dan berbaik. Amin ya rabbal alamin. Memasuki inti acara yaitu hikmah Maulid Mau'idhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Guru kita Kiai Haji Zaki Umar LC. Beliau dekat tinggalnya di Jakarta Selatan, ya, Jakarta Pusat. Ya, mudah-mudahan hadirnya beliau di sini menambah keberkahan dari kita semuanya, dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kepada beliau, fa ilaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim ala habibina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salatan tuhassinu bihal akhlaq wa tuyassiru bihal arzaq wa tarfa'u bihal masyaq wa tamla'u minhal afaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan qul ma as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Shadaqallahul azim. Fadilatul habaibil kiram, minhum Al-Habib Ali Segaf mata'anallah bidhuli hayatih wa kassara aksal. Para tuan-tuan guru yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan nama satu persatu mereka tanpa mengurangi takdim kami kepada beliau-beliau. Moga-moga tuan-tuan guru di sini selalu dalam lindungan Allah, panjang umur dalam taat, banyak sabar membimbing umat. DKM Masjid Al-Hidayah dan tokoh masyarakat, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja yang alhamdulillah di malam Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam kita hadir berkumpul memenuhi undangan peringatan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan barokah sholawat kepada Rasul yang punya persoalan Allah berikan jalan keluar. Mudah-mudahan Allah berkahi rezeki di kampung ini. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Anak-anak yang tengah studi Allah beri kemudahan tercapai cita-citanya. Yang belum dapat jodoh Allah beri jodoh. Yang belum dapat lapangan pekerjaan Allah berikan lapangan pekerjaan yang berkah dan halal. Amin ya rabbal alamin. Kalau ngadain peringatan Maulid, DKM mikirin buah-buahan, dibeliin buat guru-guru, dibeliin jeruk 1 peti buat dibagi-bagi
jeruknya yang mahal, disortir, udah boleh dipilih, harganya mahal. Sungguh pun udah disortir, dipilih, ada nggak 1-2 bib jeruk yang rada bonyok? Ada nggak? Harganya murah apa mahal? Kan udah disortir, murah apa mahal? Kenapa ikut mahal? Pilih. Karena itu jeruk tahu diri, udah dirinya bonyok, nyampur sama jeruk mahal, jadi ke bawah mahal. Tuh. Kita begitu juga, diri kita ibarat jeruk, rada-rada bonyok, jadi ikut terangkat mahal karena bergabung sama jeruk yang mahal. Kalau istilah ulama, syarafut tabi' bi syarafil matbu'. Mulianya pengikut tergantung mulianya orang yang diikuti. Yang kita ikuti Rasulullah, manusia paling mulia di sisi Allah. Maka kalau umatnya ikuti ajaran Rasulullah, ikut terkatrol jadi mulia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik umat yang ditonjolkan pada manusia. Jadi ikut mahal. Coba, nih jeruk udah bonyok, nyampur sama yang busuk, mahal apa murah? Dijual juga gagal laku. Orang udah sama ratakan, dia jeruk busuk, padahal dirinya kagak busuk, cuma rada bonyok. Kalau kita tidak ikut jejak Rasul, apalagi jejak orang-orang yang membenci sama zuriyah anak keturunan Rasul. Salah satu tanda bukti cinta kita kepada Rasul, kita muliakan zuriyah anak keturunan Rasul. Di dalam kitab Risalah Dua Ilmu karya Habib Utsman bin Yahya, di situ dikutipkan hadis, la yuhibbuna ahlal baiti illa mu'minun. Tidaklah orang mencintai kami ahlul bait melainkan dia orang beriman. Wala yubghiduna ahlal baiti illa munafiq. Tidaklah orang membenci kami ahlul bait melainkan dia orang munafik. Dari zaman Nabi, lihat Abu Jahal ketika putra Nabi wafat, masih kecil, namanya Ibrahim. Perkawinannya dengan Mariyatul Qibtiyah, bukan dari Siti Khadijah. Dengan Mariyatul Qibtiyah dapat anak, namanya Ibrahim. Mati kecil-kecil. Usil mulut Abu Jahal. Dibilang apa? Muhammad Abu Talib. Nabi Muhammad udah putus, nggak punya lagi keturunan, anak lakinya udah meninggal. Turun ayat, inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka, sesungguhnya kami berikan kepadamu ya Rasulullah nikmat yang banyak. Tafsir yang masyhur, al-kautsar telaga di surga, telaga Rasulullah. Fasholli li rabbika wanhar, salatlah karena Rabbmu dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu itulah yang terputus. Yang membenci Rasul terputus dia. Membenci zuriyah anak keturunan Rasul putus. Nggak ada berkah-berkah. Sekarang diusik-usik,
Mereka membenci dengan keturunan Rasul. Tapi mereka berdalih, kami nggak benci sama keturunan Rasul. Cuma Ba'alawi itu bukan keturunan Rasul. Kayak bener. Padahal emang dia benci sama keturunan Rasul. Ada salah satu keturunan Rasul ke bawah, itu datuknya para habaib, Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Diberi gelar Muhajir, orang yang hijrah. Beliau dulu tinggal di Irak. Saat itu pemerintahan udah mulai hedon, gila dengan kemewahan. Beliau muslah, menyingkirkan diri, berangkat ke Hadramaut Yaman, sehingga digelari Al-Muhajir. Ahmad bin Isa punya anak. Di antara anak-anaknya ada namanya Abdullah. Orang lebih mengenalnya dengan Ubaidillah. Orangnya dia juga. Kalau belajar bahasa Arab, ditasghir, dikecilkan Abdullah menjadi Ubaidillah. Dia membahasakan dirinya, saya hamba Allah yang kecil. Ala sabilit tawadhu, atas jalan rendah hati. Sehingga orang lebih mengenal Ubaidillah. Nama aslinya Abdullah. Itu yang mulai diusik-usik. Dikata apa? Ahmad bin Isa enggak punya anak Ubaidillah. Anaknya sesungguhnya Abdullah. Padahal orangnya dia juga. Dari Ubaidillah punya anak, salah satunya Alwi. Itulah cikal bakal habaib, sehingga anak keturunannya disebut Bani Alawi. Ada As-Saqqaf, Al-Abbas, Al-Habsyi, Al-Haddad, Al-Kaf, dan lain seterusnya. Dan klan dari Bani Alawi, nasab yang kuat, paling kuat tersambung kepada Rasulullah. Sekarang di Indonesia, di sini justru itu yang dipolemikkan. Yang diincar Bani Alawi bukan garis keturunan Rasul. Kalau nasab yang terkuat aja dibilang bukan keturunan Rasul, otomatis nanti yang lemahnya habis. Ini bagian daripada intelijen hitam. Mereka melihat umat masih satu komando dengan ulama dan para habaib. Betul nggak? Bagaimana cara menjauhkannya? Diusik-usik. Bani Alawi mereka tentukan bukan keturunan Nabi. Bahkan seorang yang dekat pria berbintang udah terlalu jauh. Dia bilang apa? Musuh keturunan Ba'alawi. DNID keturunan Ba'alawi. Jadi siapa sesungguhnya yang PKI? Menyakitkan sekali omongannya. Ya, bang, udah tua, makin menjadi-jadi kebenciannya kepada para habaib. Dia ingin mengatakan keturunan Ba'alawi PKI. Ini fitnah luar biasa, keterlaluan. Jadi makin kemarin makin kelihatan orang-orang yang tidak mencintai Rasul. Saya cinta, apa buktinya? Anda tidak mencintai anak keturunan Rasul. Bagaimana bisa mengaku cinta kepada Rasul tapi anak keturunannya tidak dihormati, tidak dimuliakan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Di Irak ada seorang petarung gulat gak terkalahkan, namanya Abul Qasim. Kalau kata orang sini nggak nempel, cari tandingannya nggak nempel udah. Ini cocok nggak bahasanya? Apa nggak nempel? Nah, kagak ada lawan udah. Satu ketika raja mengadakan sayembara, siapa yang mampu menaklukkan Abul Qasim maka diberikan hadiah yang besar, uang sedemikian besar. Lalu ada penantangnya datang, ya Allah, ya badan kurus datang. Abul Qasim melihat ini mah ditiup habis nih. Tiba-tiba ketika maju ke arena, dia mendekati Abul Qasim seraya berbisik, Abul Qasim, saya tahu engkau petarung hebat. Saya sengaja ikut pertandingan ini. Saya mohon kau bisa memaklumi saya. Kamu ngalah. Saya keturunan Rasul. Saya miskin. Saya ikut bertanding bukan apa-apa. Hadiah itu saya perlu untuk kebutuhan hidup keluarga kami yang miskin. Tolong Abul Qasim. Ya, Abul Qasim petarung hebat. Hatinya masih mahabbah juga dengan dzurriyyah Rasul. Baik, dia bertanding satu ronde dibanting. Akhirnya orang jatuh, kaget penonton. Gimana caranya Abul Qasim kali ini kalah, jatuh dibanting, dipiting, reputasinya habis. Dia nggak peduli. Yang penting saya bisa menyenangkan Rasul. Di malam hari dia tidur, dia bermimpi bertemu Rasulullah, didekap, dipeluk. Abul Qasim, kau masih perhatian terhadap anak keturunanku, ya, kau akan jadi ulama besar. Bangun dia dari tidur, dia mulai mendalami agama. Di kemudian hari dikenal sebagai seorang tokoh sufi, Imam Junaidi al-Baghdadi, yang dulunya mantan petarung bebas. Tidak ada yang mampu mengalahkan. Tuh, masih punya mahabbah kepada anak keturunan Rasul. Dia bertemu bermimpi Rasulullah, didoakan. Hadirin rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, kita sama tahu hari apa? Bocah, Nabi Muhammad lahir hari apa? Senin. Tanggal berapa? 12 Rabiul Awwal. Tahun apa? Kenapa nggak dikata tahun kambing? Kenapa nggak dikata tahun singa? Disebut tahun gajah. Di tahun Nabi lahir terjadi penyerbuan raja dan tentara Abraha mau merobohkan Ka'bah berkendaraan gajah. Gajahnya besar. Itu satu gajah bisa ditaikin 10 orang, 15 orang. Gede banget gajah. Sehingga disebut tahun itu tahun gajah. Nabi lahir hari Senin, bulan Rabiul Awwal.
Kenapa Nabi kagak lahir hari Jumat, padahal Jumat Sayyidul Ayyam? Lahir di hari biasa, hari Senin. Kenapa Nabi lahir di bulan biasa, Rabiul Awwal? Tidak lahir di bulan hurum. Bulan hurum ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, satu lagi Rajab. Kenapa nggak lahir di bulan yang mulia? Kenapa nggak lahir di bulan Ramadan? Bulan di mana berlipat ganda pahala. Kok lahir di bulan biasa? Sebuah kitab dituliskan yang berjudul Auladakum Mahabbatan Nabi, didik putra putrimu cinta pada Nabi. Ini merupakan tesis doktoral sang penulis. Dia bilang, pertanyaan itu menggelitik saya dari semenjak kecil. Jadi dia telah apa hikmah dibalik lahirnya Nabi hari Senin. Hikmah dibalik lahirnya Nabi bulan Rabiul Awwal. Mulai dia tulis Nabi lahir hari Senin. Dia coba kutipkan, kaitkan dengan sebuah hadis. Khalaqallahu turbah. Allah ciptakan bumi. Ini tanah. Wa khalaqa fiha jibala yaumal ahad. Allah ciptakan di bumi gunung-gunung hari Ahad. Wa khalaqa fiha al-asyjara yaumal itsnain. Diciptakan tumbuh-tumbuhan pepohonan hari Senin. Wa khalaqal makruha yaumal tsulatsa. Diciptakan hal-hal yang tidak disukai pada hari Selasa. Wa khalaqan nura yaumal arbi'a. Diciptakan cahaya pada hari Rabu. Wa batsa fiha dawaba yaumal khamis. Disebarkan makhluk yang melata di permukaan bumi di hari Kamis, hewan-hewannya, binatang. Penghuninya belum tuh, belakangan. Wa khalaqa Adam yaumal jumu'ah min ba'dil asri. Allah ciptakan Adam, manusia pertama, hari Jumat ba'da asar. Jadi Allah siapin dulu sarana prasarana di bumi, baru penghuninya belakangan. Hadirin, pelihara burung, siapin kandang dulu apa beli burung dulu? Kandang dulu. Bumi udah siap sarana prasarananya, baru penghuninya belakangan, yaitu Nabi Adam. Apa korelasi keterkaitan hadis ini dengan lahirnya Nabi hari Senin? Tadi disinggung, Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan pada hari Senin. Hubungannya dengan kelahiran Nabi hari Senin? Hari Senin Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan, bertunas, tumbuh, merekah, berkembang, memberikan keteduhan, memberikan kehidupan di bumi. Itu isyarat kelahiran Nabi hari Senin persis seperti pohon, berkembang ajaran Nabi, membawa keteduhan dan kedamaian ke seluruh pelosok dunia. Itu jawabannya. Kenapa Nabi lahir hari Senin? Yang kedua, Nabi lahir bulan Rabiul Awwal. Musim di sana ada 4, 2 diabadikan di dalam surah Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatan syita'i. Asyita musim dingin, as-saif musim panas. Di sana kagak ada musim duren. Bambu gulung masih ada buat duren.
Dua lagi namanya Rabi' musim semi, Kharif musim gugur, dedaunan pohon rontok. Apa hubungannya Nabi lahir di bulan Rabi'? Rabi' itu musim semi. Musim semi udaranya sejuk. Dikata panas kagak, dikata dingin kagak, sejuk. Itu juga isyarat syariat yang dibawa Rasulullah akan membawa kesejukan. Makhluk pada umumnya senang udara sejuk, baik manusia maupun binatang. Lihat aja, kalau lampu merah di bawah pohon, dia pada ngadem kan? Pada ngadem. Binatang demen ngadem berteduh di bawah pohon. Artinya apa? Dari sekian 4 musim, musim yang paling disukai makhluk musim Rabi'. Itu isyarat Nabi Muhammad SAW disukai oleh seluruh makhluk. Pada saat Nabi lahir saja, itu hewan-hewan jingkrak-jingkrakan, ya rusanya, ya binatang lainnya lompat-lompatan bergembira karena ada manusia terkasih di sisi Allah. Girang banget. Makanya lihat, hadirin tadi baca maulid, kalau jurusan asrofal diri enggak? Diri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Terus ya Habib salam ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Kalau yang kita perawi baca ya Nabi mahallul qiyam, tempat berdiri. Anak tanya, ya kenapa sih orang dari tadi baca rawi duduk jurusan ya Nabi diri? Karena di pasal itu diceritakan detik-detik kelahiran Rasul. Hadirin, berkeluarga tahunan belum punya anak, istri hamil, girang nggak? Udah bulannya, udah hal pulang kerja, capek, mana lembur, bawa bini ke ruang bersalin, sampai melonjol di bangku. Nggak lama, bukan suara tangisan orang, hea, lompat yang gila-gila. Padahal belum tentu anak yang lahir. Dia penasaran, dia tanya suster, sus, siapa yang lahir? Itu putra bapak. Dari duduk begini, gila. Itu spontanitas. Kalau manusia biasa aja lahir, kita penasaran mau melongok ambil diri. Masa manusia mulia lagi dibacakan detik-detik kelahiran Rasul kita kagak diri. Makanya seorang sahabat yang merupakan penyair, Hasan bin Thabit, qiyami lil azizi alayya fardun, diriku buat manusia mulia wajib bagiku. Wa tarkul qiyami
ma huwa mu'tadi. Tidak diri kagak fair. Ajibtu liman lahu ra'yun wa aqlun. Saya heran orang yang katanya ngaku berakal. Ro'a hadzal jamala fala yaqum. Ngelihat keindahan Rasul dia kata juga mau diri. Nah giliran pejabat aja datang. Diri. Kita kondangan di gedung. Nungguin pengantin belum nongol. Mau dipajang di puade. Kata MC kepada para tamu undangan, mempelai memasuki ruangan, mohon berdiri. Manusia biasa belum pakai itu tuh tarian adat Gatot Koco jalan itu di kagak sabaran. Jalannya berapa detik lama amat. Kita diri pengen duduk kagak enak. Ini manusia biasa kita berdiri. Masa diceritakan kisah kelahiran Rasul kagak diri. Ajibtu liman lahu ra'yun wa aqlun ra'a hadzal jamala fala yaqul. Enggak fair. Kalau orang ngaku berakal melihat keindahan Rasul dia kagak berdiri. Hadirin rahimahullah. Balik masalah Rabiul Awwal. Suhu udara yang paling disukai makhluk di bulan Rabi. Itu memberi isyarat Rasul lahir di bulan Rabi. Rasul disukai oleh seluruh makhluk. Suhu udara di bulan Rabi mu'tadil, panas kagak, dingin kagak, pertengahan. Isyarat syariat yang dibawa Rasul pun tawazun, balance, seimbang. Tidak hanya mengurusi dunia doang meninggalkan akhirat, tidak juga mengurusin akhirat doang meninggalkan dunia. Syariat yang tawazun, berimbang. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunia. Cari dengan yang Allah berikan kepadamu. Fima ataqallahu. Cari kebutuhanmu di dunia, cari wala tansa nasibaka minad dunia. Kepentingan akhirat kita cari, jangan kau lupakan bagianmu daripada dunia. Itu kan syariat seimbang. Di saat di luar Islam sana ada orang dengan dalih mendekatkan diri kepada Tuhan, dia kagak mau kawin, membujang seumur hidup. Islam gak begitu. Manusia punya syahwat, dikasih saluran yang positif, menikah. Kiai ustaz menikah. Nah kalau mereka di pendeta nggak menikah. Sedangkan orang-orang Yahudi lebih memikirkan dunia. Sampai jargonnya Pak, the time is money. Waktu adalah duit. Semua pikirannya duit. Islam tidak begitu. Balance, seimbang. Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi. Yang kepengen dunia pakai ilmu. Wa man arada akhirata fa'alaihi bil ilmi. Yang kepengen akhirat pakai ilmu. Wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Yang kepengen dunia akhirat juga pakai ilmu. Tuh hikmah Nabi lahir bulan Rabiul Awwal. Jawaban yang ketiga, Nabi sengaja Allah kasih lahir di bulan Rabi, bulan biasa saja, bukan bulan Ramadan. Andai kata lahir bulan Ramadan, orang bisa saja beralasan terang aja Muhammad mulia, orang lahirnya bulan Ramadan. Itulah hikmah Allah jadikan Nabi Muhammad lahir bulan biasa, yaitu bulan Rabi. Justru Rabiul Awwal
terangkat mulia karena manusia paling mulia lahir di situ. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Hadirin rahimakumullah. Kita sering maulid, tapi suka ditanya anak. Ya, Nabi kenapa lahir hari Senin? Kagak lahir hari Sabtu pas gajian. Nabi kenapa lahir bulan Rabi? Kagak bulan Ramadan. Jadi kita sudah bisa memberikan jawaban secara ilmiah. Coba kalau kagak ngaji, jawabannya apa? Udah dari ya gitu jawab. Lu bawel udah dari itu gak ilmiah jawaban. Keingintahuan anak besar. Berarti kita orang tua mau kagak mau pasti ngaji. Hadir di sini malam pada tahun. Malam Ahad, malam Malam Selasa, malam Jumat, malam yang lain. Hadir. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Kalau belajar nahwu, mubtada ma khabar seimbang. Kalau mubtadanya muzakkar, khabarnya muzakkar. Ahmad hadirun, Fatimah hadiratun. Ada tawafuk, kesesuaian. Tapi kenapa di hadis dibilang thalabul ilmi fardhatun? Kenapa enggak dibilang faridun? Menuntut ilmu fardhatun ala kulli muslim. Ini namanya tak, bukan muannas. Bukan tak yang menunjukkan perempuan. Emang ada tak yang tidak menunjukkan perempuan? Ada. Khalifatu Rasulillah Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq. Yang jadi khalifah laki apa perempuan? Laki. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali laki. Nggak dibilang khalif, tapi khalifatu pakai tak marbutoh. Tapi bukan perempuan. Ya, al-alimul 'allamatul fahamatu. Al-'allamatu pakai tak marbutoh. Itu bukan perempuan dong, untuk orang alim bukan. Taknya disebut taklil mubalaghah, menyatakan bersangatan. Jadi menerjemahkannya thalabul ilmi fardhatun, menuntut ilmu sangat fardu. Nah, taknya itu sangat wajib ala kulli muslim, atas tiap muslim. Itulah kenapa hikmahnya dikata fardhatun. Taknya bukan lil muannas tapi lil mubalaghah. Itu kalau ngaji nahwu dikupas gitu. Jadi tak bukan karena perempuan tapi karena mubalaghah. Maka kalau Nabi bicara begitu, menuntut ilmu terlebih sangat fardu, wajib kita hadir. Wajib belajar sama guru-guru di sini. Ada ngajar fikih, tauhid, tafsir, ngaji. Di akhir zaman orang udah mulai jauhin masjid. Yang jauhin dewek, ngaku muslim. Ntar nongol-nongolnya jurusan masuk kurung batang. Nah, udah meninggal baru itu pun bukan masuk masjid, dimasukin ke itu. Kalau dia hidup lagi kabur tuh. Ada di mana? Al Hidayah balikan itu. Jangan sampai begitu. Mari hadirin mengambil momentum peringatan Maulid Nabi, tanamkan kecintaan kita kepada Nabi, ngaku cinta, jalanin ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua,
tanamkan cinta kepada ahlul bait, anak keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ulama-ulama dunia ijma sepakat bahwa keturunan Bani Alawi itu adalah keturunan terkuat dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lagi Bani Alawi, para habaib bukan saja di Indonesia, di luar. Cuma penyebutannya kalau di sana ada yang disebut Sayyid, ada yang disebut Syahid. Kalau di sini lebih dikenal Habib. Tapi yang bukan Habib jangan ngaku-ngaku Habib. Itu cuma buat membedakan. Oh, ini anak keturunan Rasulullah. Mungkin bukan Habib, ngaku Habib. Hadirin rahimakumullah. Nabi pesan, adiku auladakum ala salasi hisab. Didik putra putrimu di atas 3 pilar yang terpuji. Hubbi nabiyikum, tanamkan cinta Nabi. Cinta Nabi. Ini makin akhir zaman akan terlihat yang tetap cinta. Saya cinta, saya baca selawat, bagus. Tapi nggak cukup berarti dibaca selawat. Ya. Nabi perintahkan apa? Nuntut ilmu wajib. Ayo hadir di majelis ilmu. Jangan pas maulid doang. Pas ada pengajian, kasihan ke guru. Ya Allah. Ada masjid kalau mau ngaji sampai ngumumin. Para warga sekitar, ustaz udah datang, pengajian mau mulai. Itu ibaratnya apa? Gelas belum pada datang, teko udah datang duluan mau nuangin. Belagu banget tuh gelas tuh. Udah gelasnya soplak lagi. Udah soplak kosong. Teko jauh-jauh datang pengen nuangin. Guru datang pengen nuangin ilmu. Ambil ilmunya. Nyesel kita. Kalau udah keburu meninggal, kita belum banyak tahu. Gara-gara gak nuntut ilmu, jadi beban nanti di yaumil qiyamah. Apalagi bapak-bapak tuh anak istri kalau kita kagak didik dengan pendidikan agama, Allahu Akbar. Hadirin gak merasa khawatir kalau sekarang sekolah, anak sekolah sudah boleh dibagikan kondom. Terus secara nggak langsung nyuruh berbuat apa? Zina. Alasannya apa? Mengantisipasi jangan terjadi zina. Malah nyediain itu. Emang anak sekolah dikasih kondom ditiup buat balon. Ini prihatin di akhir zaman. Kalau dulu kondisi aborsi itu dengan syarat-syarat ketat karena mengancam keselamatan nyawa si ibu, jangan ada kelainan begini aborsi. Kalau sekarang malah dilegalkan aborsi, sampai kagak khawatir gitu. Bagaimana masa depan anak-anak kita? Ayo kita dekat sama alim ulama dan para habaib supaya kita dapat bimbingan dari beliau. Doakan di sini Habib Ali Segaf biar sehat, panjang umur, bisa memberikan ilmu pada kita termasuk tuan-tuan guru yang lain. Inilah hikmah yang bisa kami sampaikan tentang apa hikmah kelahiran Nabi hari Senin. Kelahiran Nabi bulan Rabiul Awwal disebut tahun gajah. Jadi itu jawaban sudah bisa kita berikan pada anak-anak. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Syukuran jazilan kami haturkan kepada Bunda tercinta yaitu Zaki Umar yang telah memberikan khazanah keilmuan oleh-oleh bahwa Nabi dilahirkan hari Senin. Kenapa kemudian Nabi dilahirkan bulan Rabiul Awal? Kenapa kemudian di tahun gajah? Nah, bagi yang belum paham bisa menghubungi Bang Nadi ya, DKM Masjid Jami Al Hidayah, direkam semuanya, bisa nonton di YouTube Masjid Jami Al Hidayah. Baik, sebagai fadilah keutamaan penutup daripada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW Masjid Jami Al Hidayah 1446 Hijriah, mohon sediaan Al-Habib Al-Mahbub Al-Habib Ali bin Abdul Rahman As-Segaf untuk menutup doa kepada beliau. Fa'ilaihi wa ta'ala mashkurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah yang kita hormati dan kita cintai bersama, guru kita bersama Ad-Da'i ilallah Kiai Haji Zaki Umar LC, kita doakan hafizahullah warah, kita doakan beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah diberikan keistiqomahan oleh Allah dalam rangka mendidik kita agar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati dan kita cintai bersama para asatidzah dan orang tua kita yang begitu banyak saat ini yang hadir di tempat ini, yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Yang kita doakan para guru kita selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberikan keistiqomahan oleh Allah dalam rangka berdakwah menyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak diberikan kepada kita. Dari sekian banyak kenikmatan, alhamdulillah di hari ini kita masih diberikan keberkahan umur oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, taufik hidayah oleh Allah, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang sangat mulia yang ada di atas muka buminya Allah, baitin min buyutillah, rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka yaitu syukur kita kepada Allah atas dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin kalau Allah sudah ridha, Allah sudah senang dengan apa yang kita lakukan pada malam hari ini, niscaya seluruh hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada kekasih kita bersama, junjungan kita bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang selalu istiqamah yang mengikuti sunnah-sunnahnya. Hadirin dan hadirat yang diberkahi oleh Allah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya saya himbau semua yang hadir pada malam hari ini, yaitu yakinlah pertemuan kita pertemuan yang sangat mulia. Ana inda dhanni abdi bi, aku bersama prasangka hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika kita berdoa, kalau pengen doa kita dijabah oleh Allah, berprasangka baiklah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita yakin tidak ada satu tempat, tidak ada satu majlis yang mana di situ dikaitkan dengan nama Nabi pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang didengar, apa yang kita dengar tadi, yaitu taklim dari guru kita. Hari Senin hari yang biasa, karena memang di situ dilahirkan Nabi, jadi mulia hari Senin tersebut. Yaitu Rabiul Awal, bulan yang biasa, dengan dilahirkan Nabi Muhammad SAW di bulan tersebut, jadi mulia bulan tersebut. Apapun
yang berkaitan dengan Nabi pasti mulia. Yaitu Makkah Al-Mukarramah mulia karena dilahirkan Nabi Muhammad. Madinah Al-Munawwarah mulia karena dikubur jasad Rasulullah. Sahabat yang termulia sahabatnya Nabi. Istri yang termulia istrinya Nabi. Keluarga yang termulia keluarganya Nabi Muhammad SAW. Bahkan tadi apa kata beliau? Kalian ini umat yang mulia karena umatnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu yakin pertemuan pada malam hari ini mulia karena saat ini kita bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua kita yakin. Kenapa? Karena saat ini kita mempelajari sejarah Nabi dari guru kita. Tadi orang tua kita, guru kita, Haji Zaki Umar yang telah menyampaikan bagaimana yaitu sejarah Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam Al-Quran, naqussu 'alaika min amba'i rusulina ma nusabbitu bihi fu'adak. Tidaklah diceritakan kepada Nabi kisah-kisah Nabi yang terdahulu untuk memantapkan iman Nabi Muhammad. Kalau cerita tentang para Nabi yang terdahulu saja memantapkan iman daripada Rasulullah, bagaimana kalau malam ini kita mendengar cerita tentang sejarah Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu penghulu di antara Nabi dan Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akramul akramin al-awwalin wal akhirin, orang yang paling mulia dari pertama orang yang diciptakan Nabi Muhammad sampai nanti yang terakhir diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita yakin semua hajat kita akan digabungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah keluar dari tempat ini hajat kita digabungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dalam rangka taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan salihah. Kita minta kepada Allah istri kita dijadikan istri yang saleh. Kita minta kepada Allah suami kita dijadikan suami yang saleh, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bertambah cinta kita kepada Nabi, cinta kita kepada min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah bi niyatil qabul wa tamam kulli sunnatin ma'lum wa salih sya'ni zahiran wa batinan fid din wad dunya wal akhirah. دافئة لكل شاب جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه سيد ولد أدنى جامعة لكل نية صالحة حوزية ومحبة في شرف الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى لصحابته أجمعين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا عصيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر أمورنا اللهم يسر أمورنا اللهم يسر أمورنا واقض حاجاتنا وأعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتشرح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, para pecinta Rasul, rangkaian acara demi rangkaian acara telah selesai. Sebagai informasi, insya Allah setelah ini kita akan ramah-ramah. Panitia telah menyiapkan konsumsi, telah kita mendapatkan konsumsi keilmuan. Panitia menyiapkan konsumsi jasmani. Satu nampan bertiga, mohon dijaga kebersihannya dan nanti akan diiringi oleh tim hadroh dari remaja Masjid Jami'ah Hidayah Syababul Hidayah yang akan dipimpin juga oleh Ustaz Rizky. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti mohon para tokoh masyarakat setelah ramah-ramah kesediaannya foto bersama kita dokumentasikan. Ya, setelah ramah-ramah kita ada foto bersama guru kita, untuk dokumentasikan kita. Kurang lebihnya mohon maaf, akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik